Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifadata wal istifadata wa tadhakkur wa tadhkir wal naf'a wal intifa'a wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sama wa da'wati ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha' mardatillahi wa thawabihi wa qurbil hamdalillah. Pakai mic gak nih? Atau langsung aja? Bisa hidup mic ya? Bisa ya? Bisa. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi 'ishrina sifat. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat 20 sifat yang wajib diimani, diyakini oleh seorang hamba, yang mana fa'lam biwujubil ma'rifah, kita harus mengetahuinya dan meyakininya dengan sebenar-benar keyakinan, dengan sebenar-benar kemantapan, i'tiqad. Dan adapun sifat 20 tersebut akan kita uraikan satu persatu insyaallah. Di sini dikatakan yajibu ala mukallafin ay ya'rifa min sifatillahi ta'ala al-wajib fi haqqih. Wajib bagi setiap mukallaf untuk mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang wajib di dalam Allah. Jadi Allah memiliki 3 sifat. Sifat wajib, sifat jaiz, sifat mustahil. Nah, pada saat ini kita masuk ke dalam sifat yang wajib. Apa itu sifat wajib? Sifat wajib adalah sifat yang ma la yutasawwar fil aqli adamuh. Sesuatu yang tidak bisa digambarkan kalau sifat ini enggak ada. Dan yang kedua, sifat mustahil itu adalah ma la yutasawwar fil aqli wujuduh. Sesuatu yang tidak mungkin, tidak tergambarkan di dalam pikiran kita bahwasanya itu sifat ada di dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Maka itu namanya adalah sifat yang mustahil. Adapun sifat jaiz adalah ma yasihhu fil aqli wujuduh wa adamuh. Sifat yang mungkin ada di dalam diri, di dalam zat Allah, dan mungkin tidak ada. Di dalam kitab lain, ulama mengutarakan bahwasanya sifat yang pertama, yaitu sifat wujud, itu juga dinamakan sifat nafsiyah. Apa itu sifat nafsiyah? Allati la tu'qalu dzat biduniha. Akal tidak akan menerima jika sifat ini enggak ada. Apa sifat pertama tersebut? Yaitu adalah al-wujud. Sifat wujud. Apa itu? Bima'na thubuti syai'i wa tahaqquqihi wajibun lahu ta'ala li dzatihi la li'illah. Bahwasanya keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu wajib kita imani. Dan keberadaannya itu karena zatnya sendiri, bukan karena sebab. Kalau kita ada sebab. Ada bapak, ada emak. Wah, tapi Nabi Isa nggak ada bapak. Namun ada sebab juga, ada emak. Tapi nggak ada bapak, iya. Tapi kan Allah yang mengirimkan. Di dalam Al-Quran disebutkan Allah tiupkan ruh di dalam dirinya, di dalam perutnya siapa? Sayyidatuna Maryam, sehingga dapat hamil. Wah, Nabi Adam nggak ada bapak, nggak ada ibu. Namun ada sebab.
Allah ciptakan ia dari apa? Dari tanah. Ada sebab lagi. Makanya kita ini dinamakan makhluk dan Allah khaliq. Kita adalah makhluk, sesuatu yang diciptakan. Adapun Allah adalah yang menciptakan. Makanya kita ini dinamakan hadis dan Allah qadim. Kita ini baru, adapun Allah qadim. Tidak ada awalnya. Karena kalau kita kenapa dinamakan baru? Iya baru. Hatta umur kita 40 tahun, 50, 60 kita baru. Kenapa dinamakan baru? Ada orang lain yang menjadikan kita sebagai sebab adanya kita nih. Orang lain. Ibu kita, bapak kita, itu sebagai sebab adanya kita. Arti kita baru ada. Tanpa mereka kita nggak bakal ada. Dan juga di sini disebutkan ammal wujud ghairu dzati. Adapun keberadaan yang bukan secara dzati ka wujudina fa huwa bi fi'lihi ta'ala. Seperti keberadaan kita, itu adalah campur tangannya Allah Subhanahu wa taala, bukan tiba-tiba ada. Sebagaimana orang mengatakan, "Oh, kita ini ada gitu aja." Gak ada yang ciptain. Seakan-akan kita ini hewan yang ada atau ulat yang ada di dalam buah. Apakah kita berpikir bahwasanya ulat, cacing, belatung yang tiba-tiba muncul di dalam buah itu tidak ada ikut campur tangan Allah? Enggak ada. Tetap ada urusan, ada campuran dari tangan Allah Subhanahu wa taala. Sun Allah. Semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini dinamakan baru ada setelah ada orang lain sebelum kita. Namun kalau Allah ada dengan zatnya, makanya dibedakan sama ulama. Allah wujud bidzati. Amma nahan, adapun kita wujud bi fi'lihi ta'ala. Kita ada itu karena perbuatan Allah. Allah yang menciptakan kita. Namun Allah ada dengan zatnya sendiri, nggak ada yang menciptakan lagi. Kok bisa? Nah, inilah terkadang akal kita ini diberikan batasan sama Allah. Nggak bisa melampaui sesuatu yang di luar akal kita. Makanya banyak orang tatkala mempelajari ilmu kalam, ilmu aqaid, ilmu tauhid terlalu dalam, terkadang dia akan terjerumus kepada pemikiran ke dalam falsafah. Ya, ke dalam pemikiran yang mana ngikutin akal. Di dalam mempelajari ilmu tauhid, tidak semuanya bisa kita kedepankan akal. Naam, di dalam beberapa dalil seringkali digunakan dalil akli. Sebagaimana kita semuanya ahlu sunnah wal jamaah memiliki keyakinan dan memiliki panutan, yaitu Abul Hasan al-Asy'ari. Beliau memiliki kitab yang di dalamnya berisi tentang dalil secara akal di dalam tauhid kepada Allah. Namun tidak semua hal bisa kita gunakan dengan akal. Ya, akal itu cuma untuk ngebantu biar kita lebih yakin, bukan menjadi patokan sehingga kalau akal gak nerima maka berarti pada saat itu kita gak percaya. Makanya banyak orang-orang kufar, bahkan para sahabat pada saat itu keluar dari agama Islam tatkala mereka mengedepankan akal daripada keimanan. Pada saat kapan? Peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW. Itu sesuatu yang tidak bisa diterima akal. Bahkan di zaman sekarang pun kalau dipikirkan itu gak bisa diterima. Namun keimanan yang harus dikedepankan pada saat itu. Akal hanya ngebantu. Ya, akal hanya ngebantu, bukan jadikan patokan. Wa dalil ala dzalik wujud hadhil ma'luqat. Nah, di sini disebutkan dalil secara naqli. Ada dalil, kita akan jelaskan setiap kali pembahasan sifat ada dua dalil. Dalil secara akal, dalil secara naql. Naql itu Al-Qur'an dan hadis. Adapun dalil secara naqli, secara Al-Qur'an dan hadis, dikatakan Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Innani anallahu la ilaha ana fa'budni." Di surah Thaha.
Sesungguhnya aku adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tiada Tuhan selainku, kata Allah. Di dalam Al-Quran juga Allah mengatakan di surah Ar-Rum, awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma wa inna katsiran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun. Kata Allah, apakah mereka tidak berpikir di dalam penciptaan diri mereka sendiri, dan juga kata Allah di dalam sesuatu penciptaan yang diciptakan oleh Allah, seperti langit dan bumi, dan apa yang berada di antara langit dan bumi, kata Allah. Itu Allah ciptakan dengan waktu, dengan jarak dan tempo. Apakah mereka tidak berpikir bahwasanya sehebat matahari sekalipun perputarannya, perputarannya luar biasa. Gini, kalau misalnya kita melihat ada orang-orang yang tidak mempercayai Tuhan, tidak mempercayai keberadaan Tuhan, gini aja. Seandainya matahari, gambarkan seperti itu. Matahari itu yang ciptain siapa? Yang ngatur perputarannya itu siapa? Langit, bumi, berputar dengan bagus, berputar dengan sesuai porosnya, nggak berpindah-pindah. Siapa yang kalau misalnya kagak ada Allah, kagak ada pencipta yang bisa merapikan itu semua? Maka di sini dikatakan, kata Allah, apakah mereka tidak berpikir di dalam diri mereka sendiri? Namun kata Allah, banyak orang tetap wa inna katsiran minan nas bi liqa'i rabbihim lakafirun. Sudah Allah jelaskan, udah banyak dalil, bahkan secara kasat mata pun bisa kita lihat dalil tersebut. Namun kata Allah, banyak masih orang yang kufur, tidak percaya dengan yang namanya bertemu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang badui yang pada saat itu ditanya, ini wasu'ila arabiyun anid dalil. Ada orang badui nanya tentang dalil keberadaan Allah. Masa sih Allah itu ada? Dia ateis. Dia tidak percaya bahwasanya Allah itu ada. Maka dijawab sama ulama, al-ba'rah, kotoran onta, kalau ada kotoran onta, tadullu 'alal ba'ir. Ini dalil secara akal, secara logika. Kotoran onta, kalau kita lihat ada kotoran, otomatis kita harus yakin dong, sebelumnya ada onta yang lewat, yang buang air di situ. Warautu 'alal hamir, kotoran keledai, kalau kita lihat berarti tadi ada keledai yang lewat situ. Gak mungkin dong tiba-tiba tuh kotoran ada tanpa ada yang buang. Gak ada hewan tiba-tiba kotorannya ada, mustahil. Wa atharul aqdam 'alal masir, dan kalau engkau di padang pasir ngelihat ada jejak telapak kaki, itu menunjukkan ada orang yang jalan sebelumnya, imma dari manusia ataupun dari jin. Yang pasti ada yang lewat. Gak mungkin tiba-tiba berbentuk kaki orang. Fasama dzati abraj. Kalau kalian udah tahu, kata ulama tersebut ngomong sama badui, bahwasanya kotoran menunjukkan ada hewannya, terus jejak kaki menunjukkan ada orang yang lewat, maka langit yang tidak ada tiang, langit nggak ada tiang, awan nggak ada perantara. Orang aja kalau bisa ngejatuhkan sesuatu jatuh ke bumi, namun langit nggak pernah jatuh, kata ulama tersebut. Wa ardun zatu fijaj, dan bumi yang begitu kuat untuk dijadikan pijakan. Wa biharun zatu abwaj, dan lautan yang memiliki ombak yang sangat luar biasa. Masa itu tidak menunjukkan di dalam pikiranmu bahwasanya ada yang menciptakan? Ketika engkau yakin onta, kalau misal ada kotoran pasti ada ontanya, kalau ada telapak kaki pasti ada orang yang lewat, masa ada langit kagak ada pencipta? Tiba-tiba datang gitu aja. Oh, akhirnya timbullah di dalam ilmu sains, katanya itu perpecahan apa itu? Ada mereka mengatakan, jadi di zaman dulu itu sebelum terbentuknya bumi, galaksi semuanya jadi satu. Cuma akhirnya ada perpecahan atau apa bahasa mereka itu ada, Big Bang ya. Pada saat itu pecah, akhirnya terbuatlah. Oke.
Kalau mereka mengatakan seperti itu, terus sebelum pecah siapa yang nyiptain kok bisa jadi satu? Ujung-ujungnya ada yang nyiptain juga. Kok bisa-bisa tiba-tiba ada tuh gitu? Nggak mungkin. Ya, maka sebenarnya orang-orang yang ateis ini adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Allah karena dia ini tidak ingin mencari tahu siapa itu Allah. Mereka nggak mau tahu gitu. Mereka ingin hidup di dunia ini semaunya mereka. Maka mereka mengatakan Tuhan itu nggak ada. Padahal kalau kita cari dalil secara akal, secara logika, bahkan seringkali ilmu sains tentang ini, tentang alam semesta, ya, tentang IPA, ilmu alamiah dasar, itu seringkali beriringan dengan Al-Qur'anil Karim penjelasannya. Tentang tadi seperti Big Bang, tentang apa? Di Al-Qur'an semuanya udah dijelaskan. Ya, semuanya udah dijelaskan. Maka sifat wujud bagi Allah Subhanahu wa taala itu adalah sifat yang wajib. Yang seandainya sifat tersebut tidak ada, maka mustahil. Di sini dikatakan wa ma'al qiyam, ya. Di sini wa ma'al qiyam bi sifati dzat huwa ittisaf dzat bil hadhihi sifat wa yakfi al mukallaf an ya'rif anna dzatillah ta'ala mawjudah. Cukup bagi kita sebagai mukallaf untuk meyakini bahwasanya Allah itu ada. Wala yajib alaihi ma'rifatu anna wujudahu ta'ala ainu dzati au ghairu dzati. Dan kita tidak perlu untuk mengetahui lebih dalam, kata ulama, untuk mengetahui keberadaan Allah itu tiba-tiba ada atau gimana. Karena lagi-lagi akal diberikan batasan sama Allah. Itu di dalam kitab Jawahirul Uluhiyah ada seorang yang bertanya tentang Allah. Maka ulama tersebut menjawab, ini nggak usah jauh-jauh, pikirin, lihat aja apa yang ada di dalam perutmu. Kalau lagi sakit, lagi bunyi, ini bisa tahu nggak bunyi yang mana? Padahal itu di depanmu, bahkan di dalam dirimu sendiri, yang engkau bawa kemanapun engkau pergi. Itu saja engkau memiliki batasan. Bagaimana engkau ingin memikirkan sesuatu yang akalmu saja tidak akan nyampe kepadanya. Wal murad bil wujudi dzati wa laysa bi ta'tsirin mu'aththir wa fi'lu fa'il. Adapun yang dimaksudkan tentang wujud zati adalah keberadaan Allah itu tidak ada pengaruh dengan apapun, tidak ada yang melakukannya. Beda sama kita, lagi-lagi beda sama kita. Keberadaan kita itu dengan ada bapak dan ibu. Di sini disebutkan ada fi'lun wa fa'il, ada pekerjaan, ada yang melakukan. Namun kalau Allah tidak ada seperti itu. Allah udah tegaskan di dalam Al-Quran. Tatkala ada orang kufar yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, Ya Muhammad, sif lana rabbak, amin zahabin amin fiddah. Ya Muhammad, coba sifatkan Tuhanmu. Bentuknya itu dari apa? Dari permata kah? Dari emas kah? Atau dari perak? Karena orang dulu pengen yang namanya ada, kan tadi kita lagi bahas sifat wujud. Kalau sifat wujud yang memiliki arti ada, berarti bisa dilihat. Kok ini kagak bisa dilihat? Maka dia nanya, Tuhan itu bentuknya kayak gimana? Perak kah? Atau bentuknya apa? Maka dijawab sama Allah, Qul, katakanlah wahai Muhammad, Huwallahu ahad. Allah itu esa. Allahus samad. Allah itu adalah zat yang orang kalau lagi ada butuh datang kepadanya. Lam yalid walam yulad. Nah, ini menandakan tentang sifat wujudnya Allah. Lam yalid, tidak melahirkan. Karena tatkala dikatakan Allah melahirkan, Allah punya anak. Artinya pada saat itu mereka mengatakan Tuhan dua. Di dalam Al-Quran Allah membantah pengucapan orang-orang kufar yang mengatakan Tuhan itu dua, ada bapak, ada ibu. Kata Allah, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Allah telah mengkafirkan, mengatakan mereka adalah orang-orang yang kufur, yang mengatakan apa? Allah itu tiga, bapak, ibu, anak. Karena tatkala ada bapak, ada ibu, dan ada anak, artinya Tuhan tersebut yang ketiga, Tuhan anak bahasanya, itu ada awal mulanya. Berarti sebelumnya Tuhan itu nggak ada.
Ya berarti Tuhan itu sebelumnya nggak ada. Dan keberadaan itu Tuhan gara-gara ada sebab pernikahan antara bapak dan ibunya. Dan ini mustahil. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an di surah Al-Hajj atau di surah Al-Anbiya, "Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata." Jangankan Allah memiliki anak, memiliki istri. Seandainya Allah saja ada dua, Tuhan itu ada dua, kata Allah. "Lau kana fihi ma", kalau di langit dan di bumi ada dua Tuhan, Tuhan langit, Tuhan bumi. La fasadata, kata Allah. Ini alam semesta bakal hancur. Yang bumi lagi banjir, yang langit kebanyakan air. Saya pengen nurunin air. Udah ini nggak nampung lagi. Udah sih juga nggak kuat main turun-turunan akhirnya. Cekcok, la fasadata, akan hancur. Maka kata Allah, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid, tidak melahirkan, walam yulad. Nah, ini mengatakan tanda sifat idamnya Allah Subhanahu wa taala. Sifat kedua ini insya Allah akan kita bahas. Bahwasanya Allah la awwaliyya la talaha, nggak ada permulaan, lam yulad. Kalau seandainya Allah dilahirkan, berarti ada permulaan. Kita ada permulaan, lahir tanggal berapa? Oh, 1 Januari. Nah, berarti permulaannya 1 Januari. Tatkala mereka mengatakan Allah itu ada, berbentuk, berarti sebelum berbentuk Allah itu nggak ada. Dan berarti Allah ada permulaan, dan ini mustahil. Sebagaimana yang diyakini oleh orang kufar, Allah itu berbentuk dengan berhala. Sebelum berhala tersebut ada, berarti Allah nggak ada. Pada saat berhala tersebut diciptakan, baru itu ada. Berarti kidamnya Allah Subhanahu wa taala ini tidak ada. Berarti Allah ada awalnya, dan ini mustahil, ma'asyiral hadirin. Bikhilafi wujudil hawadits fahuwa ghairu dzati bal tari' 'alaiha fahuwa bifi'lihi ta'ala. Beda halnya dengan keberadaan makhluk. Apapun itu, mau tanaman, mau bumi, mau alam semesta, semuanya bukan tiba-tiba ada, dan bukan berarti tidak ada permulaan. Semuanya ada permulaan, langit dan bumi. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam." Allah menciptakan langit dan bumi 6 hari. Di dalam ayat lain Allah mengatakan fi yaumain. Allah menciptakan bumi fi yaumain, 2 hari. Artinya ada permulaan. Sebelumnya nggak ada, tiba-tiba diciptakan sama Allah. Terus juga di sini dikatakan ad-dalil, dalil akli yang agar kita lebih mempercayai bahwasanya keberadaan Allah, wa hudusul alam, adanya alam semesta. Sebagaimana yang tadi ada orang Badui tadi tuh nanya, apa sih dalilnya adanya Allah? Ini juga disebutkan di dalam pendapat yang lain. Dalil secara nakli, secara akli, secara akal yang dibawakan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari, yaitu adalah alam semesta ini adalah huruf baru. Fal alam hadis, wa kullu hadis la budda lahu min muhdis. Dan setiap sesuatu yang baru harus ada yang menciptakannya. Fayantaj, maka hasilnya annal alam semesta la budda min muhdis, harus ada yang menciptakan. Maka falau lam yakunillahu mawjudan, kalau seandainya Allah saja tidak ada, kita semua nggak bakal ada. Walau kana ma'duman lam yujad syai' min hadhil makhluqat. Kalau misalnya Allah udah tidak ada, semuanya nggak ada sama sekali. Maka dalil yang sangat mudah untuk mengatakan kepada orang-orang seperti itu ya tadi, seperti kotoran menunjukkan bahwasanya ada hewan, telapak kaki menunjukkan ada orang yang jalan. Maka masyaallah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penting kita ini mengetahui keberadaan Allah di dalam segala hal. Ada orang hanya meyakini keberadaan Allah pada saat dia senang. Namun pada saat dia lagi susah, dia ngerasa Allah nggak ada dengannya. Allah menjauh darinya, padahal tidak. Dimanapun kita berada, dimanapun kita duduk, dimanapun kita ada masalah, Allah ada. Allah nggak pernah kabur dari kita.
wujudullah. Sampai di dalam Al-Quran disebutkan, fa aynama tuwallu fatamma wajhullah. Dimanapun kalian berada, Allah ada di situ. Namun ada orang yang berpikiran Allah itu ada pada saat dia lagi senang. Kalau lagi sulit, Allah nggak ada bagi mereka. Sehingga mereka mengatakan, ya kalau misalnya mau doa sama Allah, kalau mau doa sama Allah ada waktu-waktunya. Padahal Allah tidak membatasi, kapanpun mau berdoa dipersilahkan. Bahkan Allah mengatakan di dalam Al-Quran, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak terkena ngantuk sekalipun sinah. Sinah itu ngantuk. Orang udah ngantuk banget tuh. Nah itu sinah namanya. Jangankan sinah, naum aja tidak, tidur aja enggak sama sekali. Di dalam ayat lain Allah mengatakan, wa huwa aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah selalu dekat kepada kita walaupun dengan urat leher kita sekalipun. Artinya apa? Allah itu selalu ada. Ini urat leher itu ada selalu bersama kita. Kalau nggak ada kita mati. Jadi jangan pernah meyakini bahwasanya Allah itu tidak ada. Di dalam Al-Quran Allah juga mengatakan, tatkala tentang doa, membantah orang-orang yang mengatakan Allah itu jarang ada bersama kita. Kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada yang meminta kepadaku, aku dekat hakikatnya sama dia. Enggak jauh, selalu bersamanya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan menjawab setiap orang yang berdoa kepada aku. Jadi hakikatnya Allah itu ada dan Allah itu dekat. Maka masyaallah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk meyakini dan lebih menekankan di dalam diri kita keberadaan Allah, sering-sering membaca kalimat Allah ma'i, Allah nadiri, Allah yasma'uni, Allah yubsiruni. Atau kalau mau diartikan, Allah bersamaku, Allah melihatku, Allah memandangku, Allah mendengarku. Kalau kita selalu tanamkan di dalam hati kita itu kalimat, di setiap apapun problem kita akan yakin Allah ada, Allah bersama kita, Allah selalu menolong. Ya. Namun tatkala kita tidak memiliki keyakinan kalimat tersebut, hanya cuma tahu Allah ada, bukan yakin benar-benar, beda loh. Ada orang tahu, ada orang yakin. Ya, ada orang cuma tahu, ada orang yakin karena dia ngelihat dan mengalami sendiri. Seperti ada orang, ada makanan di situ, katanya enak, dia tahu, oh iya katanya enak di situ, tempatnya di situ kan dia tahu. Ada orang yakin, iya enak banget, saya udah nyoba, beda kan? Begitupun orang yang cuma tahu Allah ada, sama dia ngerasa benar-benar dengan keyakinannya Allah ada. Tatkala dia cuma tahu, pada saat ada musibah, udah goyang dia. Ya. Makanya banyak orang kufur. Tatkala terkena musibah, ada bala, ada bencana, rumah tangganya hancur, bangkrut, udah kufur, murtad, waliyadzubillah. Karena tidak ada di dalam dirinya sifat wujudnya Allah. Dia nggak ngerasa Allah itu wujud, cuma tahu doang. Namun tatkala dia meyakini Allah ma'i, Allah selalu bersamaku, mau lagi masalah, mau lagi problem, mau lagi bangkrut, lagi retak keluarganya, dia tahu Allah bakal nolong. Inna ma'al usri yusra. Maka sifat yang pertama ini sifat yang penting ya di dalam kehidupan kita. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan sambung ke dalam pertemuan yang akan datang di dalam sifat yang kedua, yaitu sifat kidam. Adapun penjelasan yang kemarin, pertanyaan yang kemarin itu sudah saya dapatkan dari beberapa kitab ya, tentang masalah sujud sholat. Dan juga di sini saya tunjukkan ada dalil-dalilnya. Sebentar. Yang ditanyakan kemarin adalah perihal tentang ada suatu hadis yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah sholat karena kelupaan. Kita nggak ngebahas masalah lupa nih, ya, karena waktu itu udah pernah kita bahas. Pernah lupa sholat zuhur
ada riwayat sholat asar yang seharusnya 4 rakaat, Nabi sholatnya 2 rakaat. Terus setelah Nabi Muhammad SAW salam, tiba-tiba ada sahabat yang ngabarin, ya Rasulullah, sholatnya dipendekkan, atau emang sholatnya ini engkau lupa? Maka kata Rasulullah, aku gak lupa dan aku gak pendekkan. Terus tadi ya Rasulullah cuma 2 sholatnya. Maka akhirnya pada saat itu Nabi Muhammad SAW menyambungkan sholatnya. Ini hadisnya. Ini hadis diriwayatkan Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu warḍah, yang juga tertera di dalam beberapa kitab, di antara kitab karangan Imam Syafi'i, dan juga di dalam kitab Al-Ikhtilaf Al-Hadis, dan juga kalau di dalam takhrijnya ada di dalam kitab Bukhari nomor 1227, Muslim 573, dan masih banyak lagi tentang hadis ini. Itu di dalam hadis berbunyi, sallalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat al-asr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami salat asar. Dalam riwayat lain, ihda salatail ashi, antara 2 salat, zuhur atau asar. Terus di sini dikatakan setelah Nabi Muhammad salat cuma 2 rakaat, Nabi salam. Setelah Nabi Muhammad salam, Nabi Muhammad beranjak pergi ke pojokan masjid. Di sini dikatakan ila khasyabatin ma'rudatin fil masjid. Ada tempat sandaran di masjid. Fattaka alaihi, terus Nabi Muhammad bersandaran dengannya. Ya, bersandaran. Ka'annahu ghadban. Dan pada saat dilihat seakan-akan mukanya Nabi Muhammad SAW sedang lagi marah. Wa wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra. Itu Nabi Muhammad meletakkan tangan kanannya di bawah tangan kiri. Ya. Jadi kayak orang lagi merenung. Terus wa syabaka baina asabihi wa wada'a khaddahu ayman 'ala dhahri kaffihi yusra. Jadi gini. Terus tangan yang satu lagi gini. Ya. Itu disebutkan di dalam hadis. Wa kharajatis sar'an min abwabil masjid. Terus ada beberapa orang keluar dari pintu masjid. Kaget ngelihat kok sholatnya Rasulullah udah selesai. Faqalu kasuratis shalah, apakah sholat dikosor? Dan di dalam sholat tersebut fil qaumi Abu Bakrin wa Umar, ada Abu Bakar dan ada Umar. Fahaba ayyukallimah, mereka nggak berani ngadep Nabi mau ngomongin ini. Ya Rasulullah sholatnya kok 2 rakaat, nggak berani karena haibah, wibawanya Rasulullah. Namun wa fil qaumi rajulun fi yadayhi tul, di dalam suatu kaum tersebut ada seseorang yang tangannya panjang. Ya, ada orang kan tangan pendek, ada orang tangannya agak panjang sedikit. Nah, itu namanya Dzul Yadain. Dia punya gelar namanya Dzul Yadain. Dia berani, dia datangi Rasulullah SAW. Dia tanya, ya Rasulullah, anasita am qasaratis shalah? Ya Rasulullah, engkau lupa atau engkau kosor salat jadi 2 rakaat? Kata Rasulullah, lam ansa wa lam tuqsar. Aku enggak lupa dan salat juga tidak aku kosor. Faqala akama yaqulu Dzul Yadain. Maka kata Rasulullah SAW, apakah benar yang diucapkan oleh Dzul Yadain? Di dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan asadaqa Dzul Yadain. Apakah benar yang diucapkan oleh Dzul Yadain? Maka sahabat berkata, benar ya Rasulullah, engkau cuma salat 2 rakaat. Tiba-tiba Nabi Muhammad langsung fataqaddama fasallama taraka. Nabi Muhammad langsung maju ke masjid lagi, ke mimbar, dan menyempurnakan sholat 2 rakaat. Kemudian salam, setelah salam Nabi Muhammad sujud sahwi. Ya. Nabi Muhammad langsung sujud sahwi. Au atwala, dalam riwayat bahkan memperpanjang sujud sahwi tersebut. Nah, di dalam hadis ini kita tidak memperdebatkan masalah sujud sahwi. Karena perihal sujud sahwi, kalau orang lupa rukun atau dia ragu di dalam rakaat, maka dia dianjurkan untuk sujud sahwi. Adapun letaknya emang di dalam beberapa madhab beda. Kalau kita Syafi'i kan habis tahiyat masih dalam sholat tuh, sebelum salam. Namun seperti madhab lain ada yang mengatakan setelah salam. Jadi salam dulu, habis takbir lagi. Ya, sebagaimana di dalam suatu hadis ada riwayat mengatakan Nabi salam dulu, setelah salam baru Nabi takbir lagi. Tsumma kabbara wa sajada mithla sujudihi aw atwal. Ya. Namun yang jadi perdebatan, permasalahan
Itu tentang apa? Masalah Nabi lupa 2 rakaat, habisnya kok langsung lanjutin sholat. Sebagaimana yang di pertemuan yang lalu saya jelasin, bahwasanya kalau seseorang sholat, dia seharusnya 4 rakaat, nggak taunya dia sholat 3. Maka setelah dia salam, apakah dia boleh langsung untuk melanjutkan sholatnya sesuai hadis Nabi Muhammad di sini? Semua ulama bersepakat bahwasanya kalau misalnya jaraknya itu nggak terlalu panjang antara salam sama pas dia ingat, maka nggak masalah kalau misalnya dia langsung sholat lagi. Misalnya udah salam, terus nggak lama dari situ dia ingat, oh iya, atau ada yang ngasih tahu bahwa saya sholatnya kurang serakaat, dia langsung boleh langsung takbir lagi, terus udah selesai ntar sujud, habisnya sujud sahwi kayak Nabi Muhammad. Itu nggak ada perdebatan antar ulama. Namun yang jadi perdebatan masalah apa? Tulal mukuth, panjangnya waktu antara lupa tersebut dari salam sampai pas ingat. Ini yang jadi perdebatan antar ulama. Al-Ibn Hajar, ya kita kan madhab Syafi'i. Di dalam madhab Syafi'i itu kan ada pendapat 2 ulama. Ya, ada 2 pendapat ulama. Yang pertama adalah pendapat Al-Imam Ibn Hajar. Di dalam pendapat Ibn Hajar dan juga satu lagi pendapat yang dinamakan pendapat Imam Romli. Ini adalah 2 pendapat para ulama yang sangat dipegang di dalam ilmu fikih. Jadi dalam fikih Syafi'i. Nah, mana tadi? Al-Ibn Hajar, yeah. Ibn Hajar mengatakan bahwasanya panjang tersebut, yeah, patokan panjang itu kalau misalnya 4 kalimat. Nah, di dalam riwayat itu Nabi Muhammad SAW berkata kepada Dzul-Yadain, akama yaqulu Dzul-Yadain. Rasulullah nanya, apakah yang diucapkan Dzul-Yadain benar? Di sini, ya, di sini kalimatnya ada berapa? Akama. 1 A. A itu apakah? Kama seperti. Yakul dikatakan. Dzul-Yadain nama orang. Ini 4 kalimat. Dalam riwayat lain, Nabi Muhammad berkata dengan kalimat apa? Ahakku ma yakulu Dzul-Yadain. 6 kalimat. Ya. Itu kan ahakku ma yakulu Dzul-Yadain 4. Terus Nabi juga tanya sebelumnya, lam ansa walam aksur, ada 2, total 6. Maka ulama seperti Ibn Hajar mengatakan 6. Kalau seandainya kita belum mengucapkan 6 kalimat, maka boleh langsung nyambung. Imam Romli mengatakan kalau cuma 4 kalimat, kalau udah 4 kalimat atau kita udah mengucapin 5 kalimat, maka nggak bisa langsung nyambung lagi, harus ngulang sholatnya. Ini di dalam madhab Syafi'i. Mazhab lain ada yang mengatakan kadar sholat 2 rakaat, berarti lebih panjang. Ya, orang kalau ngucapin 4 kalimat ya mungkin 2 detik, 3 detik kelar. 6 kalimat pun paling lama 5 detik. Namun kalau sholat 2 rakaat mungkin bisa 2 menit, 3 menit, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya, Rasulullah pada saat itu udah salam langsung mojok ke masjid. Gak lama dari situ Dzul-Yadain datang. Nah itu kan mungkin semenit 2 menit. Nah ini yang jadi perbedaan antar ulama. Tulal mukusnya, berapa lama jarak antara salam sampai ingat. Kalau di Syafi'i cuma 2 pendapat tuh, 4 kalimat atau 6 kalimat. Selain itu kalau udah lewat dari 6 kalimat, maka nggak bisa disambung, harus diqodho, ngulang lagi sholatnya. Ya, berdasarkan dengan dalil Rasulullah SAW yang tadi. Ya, dihitung sama ulama kalimat yang diucapkan Nabi berapa. Oh nggak taunya 6 maksimal. Ini yang menjadi patokan para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itu yang jadi perdebatannya. Kalau masalah i'adatus shalah dan lain-lain nggak ada perdebatan. Mereka semua sepakat. Kalau emang udah kepanjangan ya diulang sholatnya. Kalau emang misalnya nggak panjang ya bisa langsung disambung. Tapi tetap dengan sujud sahwi. Wallahu a'lam bishawab.